لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah Gandaria City yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan curahan rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmatul iman wal Islam, juga nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan kemudahan, keringanan di dalam melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 122, 123 dan 124, yang mana ayat ini menjawab kegaduhan, pertentangan, perselisihan, klaim-klaim dari setiap orang maupun kelompok yang masing-masing mengklaim bahwa kelompoknya lah yang selamat, jamaahnya lah yang paling benar, yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, sedangkan yang tidak ikut di dalam jamaahnya, kelompoknya, termasuk ahli nar. Ini adalah merupakan klaim-klaim kosong, klaim-klaim yang sebenarnya salah satu dari asbab nuzul ayat surah An-Nisa 122, 123, 124 ini adalah pada waktu itu baik kaum Yahudi yang ada di Madinah, ini surah An-Nisa termasuk surah Madaniyah, surah yang turun di Madinah, di mana masing-masing baik dari orang Yahudi maupun Nasrani sama-sama mengklaim dialah orang umat yang terbaik, dialah umat-umat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan umat yang lain adalah umat yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat ini yang insyaallah sebagaimana biasa, marilah kita baca dulu ayatnya, yang dimulai dengan membaca ummul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita, membersihkan hati-hati kita dari kekotoran syirik, hasud, dengki,
kibir dan sebagainya. Memaafkan kesalahan dan dosa kita, memaafkan kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang pernah berjasa kepada kita, serta dosa kaum mukminin dan mukminat, terutama sekali mereka yang pernah terzalimi oleh kita. Ala hadhihi niyyah wal niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walladzina amanu wa 'amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Laysa bi'amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Wa man ya'mal minas salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Banyak dari kaum muslimin juga tidak hanya seperti yang diceritakan di asbabun nuzul ayat ini, bagaimana antara orang Yahudi dan orang yang Nasrani masing-masing mengklaim bahwa merekalah yang terbaik, merekalah kekasih-kekasih Allah, merekalah orang-orang yang disayang oleh Allah, merekalah orang-orang yang berhak untuk masuk surga. Di ayat lain memang Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan bahwasanya bagaimana mereka mengklaim bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Qalatil yahudu nahnu abna'ullahi wa ahibbahu. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya kami adalah anak-anak Allah, putra-putra Allah dan kekasih-kekasihnya. Sampai sekarang pun klaim ini masih mereka percayai, sehingga mereka menganggap orang di luar ras Yahudi itu sebagai orang nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Mereka adalah ras-ras pilihan. Mereka menganggap seperti itu. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Kepada siapapun yang mengklaim sama seklaimnya seperti orang-orang Yahudi, langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Di sini ayat yang 122 Allah Subhanahu wa taala menyatakan
bagaimana prinsip siapa sih yang akan berhak menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina amanu wa 'amilus shalihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga tersebut. Wa'dallahi haqqan, ini adalah janji Allah yang hak, yang benar, ya, janji dari yang maha hak, dari yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah mensifati dirinya Allahu la yukhliful mi'ad, Allah sama sekali tidak akan menyalahi janjinya. Ini janji Allah. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa lagi yang paling benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pernyataan dari Allah di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwasanya syarat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua. Yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengimani adanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita, sebagai ilah kita, sebagai Tuhan kita yang menciptakan kita, yang mengatur alam semesta ini, sebagai zat yang berhak untuk disembah, tiada sekutu baginya. Mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman dengannya. Kemudian iman saja tidak cukup untuk bekal kita ke dalam surga, yaitu harus diikuti dengan amal soleh, perbuatan yang baik. Perbuatan baik ini jangan dikira hanya yang di dalam rukun Islam saja, ya. Itu yang disebut rukun adalah pondasi-pondasinya, itu adalah pokok-pokoknya yang tidak boleh ditinggalkan. Selain itu, segala amal kebaikan Allah sebutkan di sini itu adalah merupakan manifestasi, merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Sehingga Rasulullah SAW sering menyebutkan, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia jaga mulutnya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia menghormati tamunya, dia hormati tetangganya. Ini adalah bagian-bagian dan merupakan cerminan dari keimanan, yaitu amal soleh. Jadi pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala ini sama sekali berbeda dengan klaim-klaim sebagian orang. Banyak orang-orang mengklaim dengan menggunakan misalnya hadis tentang bahwasanya umat Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Nah, satu ini katanya diperebutkan, masing-masing mengklaim bahwasanya kami inilah yang satu itu. Setiap golongan mengklaim dirinya bahwasanya dia yang masuk neraka. Jadi seolah-olah masing-masing, kalau ibaratkan sekolah, dia yang belajar, dia yang ikut ujian, tapi dia juga yang ngisi raportnya. Kita ini semuanya manusia di dunia ini adalah semua hidup di dunia ini dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
Allah ciptakan kehidupan dan kematian ini. Dalam surah Tabarak Allah sebutkan liyabluwakum, yaitu untuk mencoba kalian, menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang baik amalnya. Jadi kita yang diuji, bukan kita sebagai penguji di dunia ini. Ibarat kita ini di dalam satu pertandingan misalnya, apakah itu balap lari misalnya, kita ikut pertandingan tapi kita sendiri jadi jurinya ya. Atau setiap orang peserta jadi juri, dibilang oh saya yang juara satu, saya yang menang, kamu kalah. Walaupun dia kalah sebenarnya dalam lomba tersebut, tapi karena dia yang jurinya, dibilang dia yang menang ya. Kalau seperti ini kacau semuanya. Setiap orang akan mengklaim bahwa dirinya lah yang menang. Demikian pula ya, dalam klaim kebenaran ini, klaim keselamatan, setiap orang banyak, setiap golongan mengatakan dialah yang akan selamat, sedangkan golongan lain celaka. Ini adalah klaim-klaim kosong ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan ayat 123 dalam surah An-Nisa seperti yang kita bacakan tadi, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab, bukan dengan angan-angan kalian, bukan dengan klaim-klaim kalian yang kalian katakan kalian adalah orang terbaik, kalian hanya kalian yang akan masuk surga, selain kalian tidak. Laisa bi amaniyikum, bukan dengan angan-angan kalian. Kum di sini maksudnya orang-orang beriman ya. Kum di sini adalah orang-orang yang beriman, bukan orang Yahudi yang dipersalahkan atau yang dituju dengan firman Allah ini yang pertama. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Jadi bukan dengan angan-angan kalian atau klaim-klaim kalian maupun klaimnya ahli kitab tadi, yang mereka mengatakan anak kami adalah anak-anak Tuhan. Allah tegaskan kembali, may ya'mal su'an yujza bih, siapa saja yang melakukan kejahatan dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung, penolong selain Allah. Jadi siapapun yang berbuat kezaliman, berbuat kejahatan, apakah dia ngaku dia seorang muslim, dia seorang Yahudi ahli kitab atau Nasrani atau siapapun, Allah katakan may ya'mal su'an yujza bih, siapa yang melakukan kejahatan dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi klaim-klaim tidak cukup ya. Klaim-klaim tidak ada artinya kalau kita tidak buktikan dengan amal soleh. Orang bisa saja ngaku dia muslim tapi kemudian dia melakukan kejahatan, dia melakukan pencurian, dia melakukan penipuan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisab dia. Kalau dia tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tercatat dan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah hapuskan itu semua. Jadi may ya'mal su'an yujza bih, siapa yang melakukan kejahatan dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira, dia tidak akan mendapatkan penolong selain Allah maupun pembela maupun pelindung. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha, siapa saja yang beramal soleh, melakukan kebaikan, berbagai macam kebaikan, apakah itu yang berhubungan dengan Allah ya,
hablum minallah maupun hablum minan nas, yang berhubungan dengan manusia. Salatnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, kemudian juga hubungan dengan teman sekerjanya baik, ya, tidak suka menipu, tidak suka berkhianat, berbuat baik kepada sesamanya, tetangganya, temannya, dan seterusnya. Wa may ya'mal minas solihati. Kemudian bukan itu saja, dia itu sudah baik, wa huwa mu'minun, itu tetap, tapi landasan kedua yaitu dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Jadi wa may ya'mal minas solihati, barang siapa yang melakukan amal soleh, min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki maupun perempuan. Allah tidak bedakan di sini, ya, sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, laki-laki atau perempuan dalam beramal soleh. Min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah. Jadi amal soleh kemudian harus pasangannya dengan beriman kepada Allah. Fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudhlamuna naqira. Maka mereka itu adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah, dan sama sekali sedikit pun tidak akan dizalimi mereka itu. Sedikit pun, naqiran artinya sesuatu yang kecil sekali. Walaupun sedikit tidak akan dizalimi. Bahkan amal soleh, amal kebaikan Allah lipat gandakan. Makin ikhlas dia, makin berlipat ganda pahalanya. Dan bahkan amal soleh, ya, yang dilakukan dengan baik itu bisa menghapuskan kejahatan, ya. Artinya amal-amal yang dia lakukan, yang dia tobat, Allah gantikan, ya, perbuatan jahat yang dia sudah bertobat kepada Allah. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ya, Allah Subhanahu wa taala gantikan amal kejahatan dia yang asalnya dia lakukan kejahatan, kemudian dia bertobat, dia beramal soleh. Di tempat kejahatan tadi Allah Subhanahu wa taala di samping hapuskan, Allah ganti dengan kebaikan. Itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tadi jadi dia beramal soleh dan ada iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah persyaratan seorang itu masuk dalam surga. Jadi bukan dengan klaim-klaim, ya, bukan dengan pengakuan-pengakuan, ya, yang banyak diklaim oleh Yahudi, Nasrani, bahkan oleh kaum muslimin pada saat sekarang ini, ketika banyak sekali firqah-firqah, kelompok-kelompok, golongan-golongan, yang masing-masing golongan mengklaim bahwasanya mereka lah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat katanya. Ayat-ayat tentang ciri orang yang masuk dalam surga itu banyak sekali dan berulang-ulang ini, ya. Di antaranya adalah di dalam surah yang sering kita baca, surah yang pendek, yaitu dalam surah Al-Asr. Surah Al-Asr, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan waktu, wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Di sini alif lamnya disebutkan oleh para mufassir, ya, disebutnya alif lam al-istighraq. Artinya alif lam untuk menunjukkan semuanya. Innal insana, sungguhnya semua manusia tanpa kecuali, lafi husrin, berada dalam kerugian. Yes. Tapi pengecualiannya oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, melainkan orang yang beriman dan beramal soleh.
Inilah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah orang yang tidak merugi di dunia ini. Setiap orang yang lahir ke dunia ini bagaikan orang yang mau berdagang, masuk di dalam suatu perniagaan yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan baginya modal. Modalnya itu apa? Yaitu waktu. Modalnya adalah umurnya. Umur kita ini adalah bagaikan rosmal, bagaikan modal bagi kita, di mana apabila kita benar-benar gunakan umur kita ini, berapakah umur kita jatahnya? Apakah 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun, atau 100 tahun? Dengan modal ini, apabila kita gunakan umur yang 80 tahun kah, atau 60 tahun kah, benar-benar digunakan untuk kemanfaatan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat, baru itu yang dikatakan kita akan untung, ya. Akan tetapi kalau dengan umurnya seorang yang diberikan umur panjang, misal sampai 60 tahun, selama sepanjang itu dia usahakan untuk mencari dunia, mencari kekayaan, dan dia dapatkan kekayaan itu, ya, sesuai dengan upayanya. Biasanya orang yang kerja keras, ya, majadda wajad, ya, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Allah berikan kesempatan. Orang yang sungguh-sungguh dalam berusahanya, berniaganya, bekerjanya, ya, dia mendapatkan kedudukan, dia mendapatkan harta, ya. Akan tetapi kalau hanya itu saja yang dia tuju, sampai habis umurnya, sampai dia menghadap kepada Allah, dia mungkin jadi orang besar, sampai mungkin dia puncaknya sampai jadi presiden misalnya, kemudian kekayaannya banyak, hartanya banyak, keluarganya pun semuanya senang, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sama sekali dia tidak berbekal untuk akhiratnya. Walaupun sesenang apapun dia di dunia, dia adalah termasuk orang yang merugi, ya. Artinya nggak sebanding kekayaan ini dengan modal yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan baginya, yang sebenarnya modal kita ini bandingannya adalah, kalau di bidang untung, harus modal ini kita memberikan dengan surga. Kalau dia dapat surga, baru dikatakan dia orang yang beruntung. Kalau dia hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia tapi kemudian kesengsaraan di akhirat, maka umur yang diberikan tadi modalnya, ya, ibarat orang berdagang, dia rugi, ya. Nah, inilah yang Allah sebutkan, lafi khusr, dalam kerugian tadi, illal ladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman, wa amil sholihat. Iman dan amal soleh inilah bekal seorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Dia akan beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Jadi bukan hanya di akhirat saja. Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka Allah janjikan keuntungannya itu bukan saja di akhirat tapi juga di dunia. Man kana yuridu harthad dunya nutihi minha. Allah katakan dalam ayat yang lain, barang siapa yang ingin memetik hasil di dunia, nutihi minha, kami berikan, Allah bilang. Tapi dia dapat di dunia doang. Tapi wa may yurid harthal akhirah nazid lahu fi harthi, ya. Akan tetapi barang siapa yang ingin mengharapkan memetik hasil kebaikan di akhirat, Allah akan tambahkan dia, ya, daripada hasilnya. Jadi bukan saja di akhirat, dia pun akan mendapatkan kebahagiaan di dunianya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah yang
yang paling benar dan yang paling otentik, karena ini Allah, firman Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi bukan dengan klaim-klaim tadi siapa yang selamat, siapa yang tidak, tapi lihatlah amalnya, baikkah dia. Dia sudah ngaku seorang muslim, seorang yang beriman, kemudian tidak hanya klaim sampai situ, ya, akan tetapi lihat perbuatannya. Kalau dia amalnya soleh, perbuatannya baik di dalam hubungannya kepada Allah maupun hubungannya dengan manusia, maka itulah diharapkan dia akan menjadi ahlul jannah, ya, penduduk surga. Akan tetapi kalau dia menyimpang daripada ketentuan Allah ini, dia ngaku, ya, walaupun dia mengklaim dia sebagai golongan yang terbaik, kalau kelakuannya tidak baik, ya, ketahuilah dia tidak termasuk di golongan ahlul jannah ini. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita senantiasa taufik dan hidayahnya untuk senantiasa beriman dan beramal soleh sampai dengan akhir hayat kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, terutama kepada al-fakir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.